Doaku sampai hari ini belum Tuhan jawab. Apakah Tuhan benar-benar mendengar doaku? Sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan sudah bertahun-tahun. Tapi kelihatannya belum ada jawaban atas apa yang kita doakan. Lalu, apakah kita harus berhenti berdoa? Tentu kita semua pasti punya pergumulan masing-masing. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan demi pergumulan terus datang silih berganti dan menghantam kita dengan keras. Sama seperti yang dialami oleh Raja Hizkia di dalam Yesaya pasalnya yang ke-38. Di ayat yang pertama, kita melihat bahwa dikatakan Hizkia jatuh sakit, dan waktu itu juga Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sebagai manusia normal, tentu Hizkia sangat terkejut dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh perantaraan Nabi Yesaya kepadanya. Saat Hizkia jatuh sakit, harusnya berita kesembuhan yang ia dengar. Namun, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Dia harus memberikan pesan terakhir kepada keluarganya karena ia akan mati. Kalau kita ada di posisi Hizkia, mungkin kita akan bertanya-tanya, "Loh, kenapa kondisinya kok jadi makin mencekam? Kenapa beritanya itu tentang aku yang harus mati dan bukan tentang aku yang akan sembuh?" Dan mungkin saja banyak muncul pertanyaan dan juga keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Kita berpikir kalau Tuhan itu tidak mengasihi, tidak menyayangi, dan tidak peduli kepada kita. Kalau Tuhan peduli, pasti seharusnya Dia menyembuhkan aku dong. Tapi kita bisa melihat langkah selanjutnya yang diambil oleh Hizkia setelah mendengar berita itu. Hizkia dikatakan memalingkan mukanya dan berdoa serta menangis. Dalam doanya, Hizkia tidak mengintimidasi Tuhan sama sekali. Dan tanpa bertanya kenapa ia harus mati. Melainkan, Hizkia benar-benar berdoa dengan kejujuran dan ketulusan hatinya untuk memohon belas kasih Tuhan. Melalui kejujuran dan ketulusan hati Hizkia ini, Tuhan pun mendengar doa dan melihat air mata Hizkia. Tidak hanya sekedar mendengar dan melihat, tapi juga menganugerahkan kesembuhan kepada Hizkia. Dan tidak hanya kesembuhan yang dia peroleh, tapi juga kedamaian untuk kota yang dia pimpin. Tapi kita perlu menggarisbawahi tentang kejujuran dan ketulusan hati dalam berdoa. Ini bukanlah formula yang harus kita patenkan, sehingga kita berpikir bahwa kalau kita berdoa dengan jujur dan tulus, maka Tuhan pun pasti akan mendengar dan langsung menjawab doa kita. Hal ini harus kita jauhkan dari hidup kita sebagai orang percaya, karena tidak ada formula yang harus dipatenkan dalam berdoa, agar Tuhan menjawab setiap doa kita. Bahkan sebenarnya, sebelum kita berdoa dan meminta sama Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi mungkin kita bertanya, kalau seperti itu yang terjadi, kenapa kita harus masih berdoa? Seringkali kita salah dalam mengartikan tentang berdoa. Kita mungkin berpikir kalau doa adalah formula mujarab untuk keluar dari semua masalah hidup yang ada. Sehingga kita sepertinya benar-benar berdoa kalau sedang ada dalam masalah saja. Dan ketika hidup kita sedang baik-baik saja, maka kita pun lupa untuk berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Sehingga doa bukanlah formula, tapi bagian dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan karena doa adalah bagian dari hidup kita, maka doa tidak bisa dilepaskan dari kita. Ketika Hizkia jatuh sakit dan diberitakan akan mati,
Sikap Hizkia yang mengambil waktu untuk berdoa bukan serta-merta terjadi secara tiba-tiba, tapi itu adalah sikap hati yang senantiasa dia lakukan selama hidupnya. Jadi, sikap Hizkia yang memilih untuk berdoa kepada Tuhan, walaupun dikatakan dia akan mati, patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Semua pergumulan yang datang benar-benar menekan kita dengan berat, membawa kita kepada pikiran yang tidak bisa jernih, dan bahkan kalau bisa, kita cari kambing hitamnya, mencari siapa yang patut disalahkan ketika masalah itu datang. Baik itu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan yang paling parahnya adalah kita mengatakan Tuhan itu jahat dan gak adil. Namun pertanyaannya, benarkah Tuhan itu jahat dan gak adil? Benarkah Tuhan mendengar kita yang sudah berulang kali berdoa dan berseru kepadanya? Daud menuliskan puji-pujiannya kepada Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 17-19. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Waktu Daud berseru kepada Tuhan, apakah semua pergumulan Daud selesai sampai di situ? Apakah tidak pernah datang lagi pergumulan yang lain? Tentu pergumulan itu akan terus datang dan gak berhenti waktu Daud berdoa kepada Tuhan. Daud tetap direncanakan untuk dibunuh oleh mertuanya sendiri. Daud tetap harus menyingkir dan mencari tempat persembunyian yang aman. Jadi, apakah Tuhan itu jahat ketika seolah-olah tetap membiarkan Daud dikejar dan direncanakan dibunuh oleh mertuanya? Lalu kenapa Daud harus berdoa? Ketika Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan mahkamah agama dan diancam untuk tidak boleh lagi memberitakan Injil tentang Yesus, setelah dilepaskan, mereka pun kembali kepada teman-temannya dan berdoa. Pada Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Sekali lagi, kita pun diingatkan bahwa secara sadar ataupun tidak sadar, doa seringkali kita jadikan jimat yang kita pikir setelah berdoa, semuanya akan selesai. Tapi melalui Hizkia, Daud, Petrus dan Yohanes, dan kumpulan orang-orang percaya, kita dapat memahami bahwa doa adalah alat bantu kita untuk bisa menceritakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Doa adalah cara kita untuk bisa terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan doa adalah sebuah anugerah yang menolong kita untuk bisa menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam menolong anak-anaknya. Kesulitan dan pergumulan yang ada bukan mengartikan bahwa Tuhan itu jahat. Tapi semua itu ada untuk menandakan bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kenapa Hizkia, Daud, Petrus dan Yohanes dan semua orang percaya berdoa kepada Tuhan? Karena mereka sangat menyadari bahwa mereka tidak mampu melewati semua kesulitan hidup mereka. Mereka tidak bisa menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pribadi yang benar-benar dapat menolong mereka. Mereka butuh pribadi yang punya kuasa yang jauh lebih besar dan dahsyat dari semua kesulitan hidup yang ada. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Dan ketika menyadari dengan kejujuran dan ketulusan hati bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, kita diingatkan Daud. Ternyata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya dengan setia. Kemudian, melalui semua tokoh tadi, kita pun tahu bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Setiap tokoh
punya jalan ceritanya masing-masing tentang cara Tuhan menjawab doa mereka. Begitu juga dengan doa yang pernah kita serukan kepada Tuhan. Memang, kita tidak tahu kapan dan bagaimana cara Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Tapi, melalui setiap tokoh tadi dan semua jawaban doa yang pernah kita alami, kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dan mendengar semua doa kita. Tidak hanya mendengar, tapi Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan doa kita sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Marilah melihat kesulitan dan pergumulan yang datang bukan pertanda bahwa Tuhan jahat, tidak peduli, dan tidak mendengarkan doa kita, melainkan sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita dan mengajarkan kita untuk semakin mengandalkannya dalam situasi apapun. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia dekat dan mendengar seruan kita. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.